Fakta-fakta Samkok yang jarang diketahui orang, Zhuge Zhuge Liang tidak pernah bertemu Guan Yu dan Zhang Fei. Dalam kisah populer Romance of the Three Kingdoms, mereka digambarkan seperti sahabat dekat. Namun, secara sejarah, setelah Zhuge Liang masuk ke kubu Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei sangat jarang bahkan hampir tidak pernah berinteraksi langsung dengannya. Mereka sibuk memimpin wilayah masing-masing sehingga hubungan tiga bersaudara plus Zhuge Liang sebenarnya lebih renggang dari versi novel. 2. Zhuge Liang tidak pernah meminjam angin timur. Adegan paling legendaris dalam Samkok adalah ketika Zhuge Liang memanggil angin timur untuk membantu Zhou Yu. Dan kuadran serisi asli, catatan Sangoji, tidak ada kejadian itu. Perubahan arah angin memang pernah terjadi, tapi bukan karena trik Zhuge Liang. Itu hanya ditambah oleh novel untuk membuatnya terlihat seperti dewa strategi. 3. Zhao Yun tidak pernah bertarung sendirian menembus ribuan musuh. Aksi Zhao Yun single fight menembus ribuan tentara Cao Cao dan menyelamatkan Bai Ah Do hanya ada di novel. Dalam sejarah asli, Zhao Yun memang prajurit hebat, tapi tidak pernah tercatat melakukan aksi sebesar itu. Versi sejarah, ia menjaga mundurnya pasukan, bukan menyergap sendirian. Kematian Lu Bu tidak seheroik di novel. Dalam Samkok, Lu Bu digambarkan sebagai petarung terkuat yang kalah karena dikhianati. Tapi sejarah menyebut Lu Bu kalah karena kesalahan strategi sendiri. Pasukannya lemah loyalitas dan ia tidak pandai mengatur politik. Sebenarnya dia bukan jenderal super seperti digambarkan novel. 5. Sumpah Taman Persik hanya ada di novel. Sumpah persaudaraan antara Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei yang sangat terkenal itu tidak ada dalam catatan sejarah asli. Itu hanya unsur fiksi agar pembaca merasa lebih terikat dengan karakter mereka. 6. Cao Cao bukan penjahat, tapi reformis. Novel menggambarkan Cao Cao sebagai tokoh jahat penuh intrik. Tapi sejarah mencatat dia sebagai salah satu administrator paling hebat dalam periode Tiongkok kuno. Ia memperbaiki sistem pertanian, disiplin militer, dan menstabilkan ekonomi Tang. Zhuge Liang tidak pernah memanggang Bing Ma Yong untuk menakuti Sima Yi. Adegan di mana Zhuge Liang menggunakan patung boneka kayu untuk memancing musuh juga hanya ada dalam novel. Versi sejarah, ia fokus membangun logistik dan strategi politik, bukan trik-trik sulap. 8. Konselor hebat Pang Tong hanya muncul singkat. Pang Tong dianggap salah satu otak terbesar setara Zhuge Liang. Tapi sebenarnya ia hanya hidup sebentar dalam sejarah, dan pengaruhnya mungkin tidak sebesar yang digambarkan novel. Kepopulerannya sangat ditingkatkan oleh drama dan sastra modern. 9.